Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita, dan pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas tentang qiyam, pertemuan pertama dalam pembahasan fikih, dan kemungkinan tidak selesai dalam satu pertemuan. Sebagaimana yang sudah kita singgung pada pertemuan kemarin, bahwasanya di antara hal yang harus kita siapkan dalam menyambut musim ketaatan di bulan Ramadan yang mulia ini adalah dengan ilmu. Kita yang seorang muslim diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, punya kewajiban untuk membekali diri kita dengan ilmu. Baik. Tentang saum, yang pertama saum dari soma yasumu sauman. Saum itu ya, dalam bahasa Arab bermakna imsak. Soma yasumu sauman dengan amsaka yumsiku imsakan, ini maknanya sama, menahan. Menahan apa? Ini secara bahasa, adapun secara istilah dijelaskan al-imsak anit ta'am wa syarab wa an jami'il mufattirat min tulu'i fajri shadiq ila ghurubi syams taqarruban ila Allahi azza wa jalla. Imsak tadi apa? Imsak itu menahan. Makna atau sinonim dari kata saum. Saum adalah menahan diri dari makan dan juga menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, batalkan ibadah puasa, mulai sejak terbitnya fajar shadiq, ya waktu subuh, sampai terbenamnya matahari. Taqarruban ilallahi azza wa jalla, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi niatnya ibadah. Jadi saum dalam definisi para ulama fuqaha bahwasanya saum itu adalah ibadah dengan cara meninggalkan segala macam hal yang dapat membatalkan puasa, baik itu makan, kemudian jima, dan yang lainnya yang akan kita bahas nanti, dimulai sejak masuk waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Harus disertai dengan niat, niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu, seandainya ada orang yang dia menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa seperti yang kita sebutkan tadi, mulai dari subuh sampai terbenamnya matahari misalnya, tapi niatnya adalah untuk diet, untuk agar badannya berat badannya berkurang, maka apakah ini bernilai saum, ibadah? Insyaallah jawabannya tidak. Tahu, innamal a'malu bin Amalan itu tergantung dari niat. Orang yang melakukan hal atau perbuatan yang nampaknya secara zahir sama, buat nilai dari suatu perbuatan tersebut di sisi Allah Subhanahu. Baik. Adapun hukum dari saum di bulan Ramadan ini sendiri kita tahu bersama adalah wajib bagi mereka yang memenuhi kriteria siapa-siapa harus berpuasa, dan artinya wajib bagi setiap muslim berakal yang sehat, balik, dan mukim, dalam kondisi yang berkar. Artinya mereka yang tidak punya uzur wajib untuk puasa. Bahkan puasa ini adalah puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun di antara rukun Islam
Yang mana para ulama menjelaskan kalau ada orang yang mengingkari bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam, maka murtad, keluar dari Islam. Kalau dia sudah tahu, dia hidup di sudah tahu, kemudian dia mengatakan puasa Ramadan wajib bagi saya, tidak wajib, bukan rukun Islam, keluar dari Islam. Kenapa? Karena saum di bulan Ramadan termasuk perkara yang sangat dasar, yang diketahui oleh semua kaum muslim. Orang yang tinggal di tempat yang sangat jauh dari informasi. Bahkan kalau dilihat sekarang, hampir sulit kita mendapatkan tempat yang katakanlah tidak tahu informasi. Internet bisa menjangkau semua. Kalau orang benar-benar tidak tahu sama sekali, ini cari sulit. Nah, saat ini puasa itu kan orang-orang non-muslim hidup di negeri adanya syariat puasa Ramadan, kan mereka pun ikut senang sebagian. Duniawi. Saat Ramadan mereka bisa dapat penghasilan tambahan dengan jualan buah, jualan kelapa dan yang semisalnya. Mereka tahu, ya. Bahkan pernah saya dapati ada yang cerita ke saya, sampaikan, "Pak, kalian Ramadannya itu hanya 1 bulan saja, Pak. Ya, barang kalau bisa itu dalam 2 kali begitu." Kenapa, saya tanya? Kan karena kalau bulan Ramadan kan bertambah kita bahan penghasilan. Mereka tahu, ya, intinya mereka tahu adanya puasa di bulan Ramadan. Dan syariat kita, saya jawab, tidak seperti agama Islam. Kan, ya, Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad, tidak boleh seorang pun dari kaum muslimin menambah-nambah atau mengurangi. Beda mungkin dengan yang lainnya yang mereka bisa menambah atau apa di luar Islam. Siapapun itu tidak boleh menambah ataupun mengurangi. Baik. Jadi puasa di bulan Ramadan atau saum di bulan Ramadan ini wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang sudah kita hafal. Ya ayyuhalladzina alaikumus kama kutiba 'alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba dituliskan, artinya telah diwajibkan. Saum di sini siam di bulan Ramadan. Bagaimana siam ini juga telah diwajibkan oleh Allah bagi umat-umat terdahulu. Umat dari kalangan ahlul kitab, mereka juga perintahkan untuk melakukan saum, ya, belum syariat Nabi Muhammad berpuasa. Tapi puasa mereka berbeda dengan puasa kita, ada bedanya, ya. Di antaranya puasanya ahlul kitab itu tidak ada sahur. Tidak ada sahur. Ahlul kitab puasanya di awal-awal umat Islam pun mirip dengan mereka. Miripnya bagaimana? Sebagai tambahan bahwasanya harinya awal-awal mula disyariatkannya puasa dalam Islam, ya. Pertama tentu awal puasa Asyura itu pertama mengatakan wajibkannya puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan wajib, maka Asyura jadi sunnah. Siapa yang mau berpuasa silahkan, yang tidak mengapa. Pertamanya dia menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Baik. Di awal permulaan disyariatkannya puasa, kaum muslimin berpuasa berpuasanya itu, ya, sampai maghrib baru mereka berbuka. Maghrib berbuka, mereka kalau sudah berbuka, ya, kemudian sudah sholat isya, selesai sholat isya mereka lanjut puasa lagi. Atau belum sholat isya tetapi sudah tertidur, maka dia wajib lanjut puasa. Jadi makannya hanya waktu antara maghrib dengan isya saja.
Kalau kita Masya Allah sekarang mulainya dari subuh sampai maghrib saja. Di malam hari setelah sholat isya, mulai dari selesai maghrib sampai sholat isya, sampai subuh. Dulu tidak. Kalau disyariatkan saum bagi kaum muslimin, mereka hanya makan antara maghrib sampai isya. Itu pun kalau sudah tertidur, ya, meskipun belum makan, kalau dia sudah tertidur, maka saat bangun dia langsung lanjut berpuasa lagi. Tidak boleh, ya, tidak boleh makan. Terjadi kasus di zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda, ya, yang harinya kerja berat, dan saat itu Ramadan di saat musim panas. Saat musim panas capek sekali. Ya keras, kerja berat di siang. Dan sebagai tambahan bahwasanya kita tahu bahwasanya Ramadan ini berpindah dari satu musim ke musim. Ramadan ada kalanya di musim dingin, ada kalanya di musim panas, ada kalanya di musim gugur, ada kalanya di musim semi. Karena Ramadan ini patokannya adalah peredaran bulan, kan matahari. Di antara hikmahnya sehingga ibadah kepada Allah dan akan ibadah pada semua masa. Ada orang kalau Ramadan musim dingin, kan dia haus nggak pernah, dan mungkin waktunya lebih pendek siangnya, ya kan? Padahal ya, saat yang lain ya Ramadan ternyata tidak seperti umat Islam melakukan ibadah Ramadan, ya, mengalami semua musim. Baik, kita kembali ke contoh tadi, kisah tadi, bahwasanya pemuda tadi dia bekerja di siang hari dengan kerjaan yang berat, ya, dan saat itu musim panas. Jadi haus, ya, pas masuk waktu buka puasa, ya, kalau di kita Masya Allah buka puasa itu sudah benar-benar semuanya siap, ya. Segala macam makanan, bahkan orang bingung mau makan. Padahal ya, kita lihat Rasulullah pun tidak harus demikian, ya. Kita boleh-boleh saja, tetapi jangan berlebihan. Itu juga secara medis kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh Ridham, ya, bahwasanya makan pun tidak boleh berlebihan karena kaget nanti pencernaan kita kaget, ya. Yang awalnya menahan diri tidak makan, tiba-tiba makan yang langsung banyak. Contoh kepuasannya Rasulullah itu dengan rutab, kurma matang yang masih basah. Kalau enggak tamar, kurma yang matang yang sudah kering, tidak ada masalah. Kalau enggak apa? Air putih. Kita kadang Masya Allah pisang hijau, iya, gorengan, tambah lagi kurma, ya, jelas di awal, ditambah yang lainnya. Sahabat tidak. Dia datang ke rumah tanya sama istrinya, hal indaki ta'am atau hal ladaiki ta'am? Apakah di rumah ada makanan wahai istriku? Saya mau buka puasa. Bilanglah, walakin abhasu lak. Ya, kita enggak cari di rumah kerabat, keluarga, sebarang yang makan makanan di balik-balik ternyata apa? Suaminya sudah ketiduran. Karena apa? Ketiduran, maka suaminya sudah ketiduran, berarti sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum, harus lanjut puasa. Setelah puasa, keesokan harinya kerja lagi, pekerjaannya berat. Di siang harinya, ya, qadarullah dia pingsan. Disampaikanlah kepada Rasulullah SAW kondisi seperti ini, dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menguji ini tujuannya untuk memberi karunia kepada umat Islam supaya lebih bersyukur. Yang awalnya harusnya berat, tapi dengan kondisi tadi ada pemuda dia pingsan. Allah turunkan rahmatnya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul aswad abyad. Makanlah, minumlah di malam hari, silahkan. Bahkan dalam ayat lain, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Pada saat malam hari di bulan Ramadan dihalalkan bagi kalian untuk, ya, menggauli istri-istri kalian. Gauli istri boleh, ya.
Sebelumnya nggak boleh, tapi setelah terjadi ini dibuat halal di malam. Dan kita pun makanan waktu sahur ya. Sahur makan. Baik. Jadi itu tadi bedanya antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Ahlul kitab pun mereka, kita diperintahkan oleh Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi buahnya hasil dari puasa seorang yang benar puasanya adalah ketakwaan kepada Allah. Semakin dia baik puasanya akan menghasilkan ketakwaan dan ketakutan, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala yang semakin besar. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr falyasum. Ya. Barang siapa yang hadir di saat itu, dia berada di negerinya tidak dalam kondisi safar, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Nanti kita akan bahas siapa-siapa saja yang wajib berpuasa. Tetapi sudah jelas bahwasanya puasa itu wajib dan dia merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya, buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah, sampai beliau menyebutkan di antaranya wa shaumi ramadan syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadat la ilaha illallah dan muhammadar rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan kemudian puasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Taib. Kemudian yang berikutnya keutamaan puasa. Kita sudah sempat singgung kemarin ya, keutamaan bulan Ramadan ya. Maka kita ada baiknya kita jelaskan juga di sini, kita uraikan sedikit tentang keutamaan saum ya, keutamaan puasa, baik puasa secara umum ataupun puasa di bulan Ramadan secara khusus. Secara khusus di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan, dasar keimanan kepada Allah, mengharapkan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwasanya puasa ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amalan anak Adam, amalan manusia itu untuk dirinya, kecuali puasa, sesungguhnya itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Kita sudah singgung kemarin, semua amalan yang membalas Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala Allah mengkhususkan puasa sebagai amalan yang dibalas langsung oleh Allah, ini menunjukkan betapa istimewanya puasa, dan bahkan para ulama menyebutkan pembalasan sesuatu itu tergantung dari siapa yang membalas, ya kan? Seorang walillahil matsalul a'la, Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluknya dan permisalan bagi Allah jauh lebih tinggi, ya. Tapi kita ambil contoh ya di dunia saja, misalnya di dunia kerja, di kantor kita ya, atau di perusahaan, semua yang melakukan kerja tambahan sekian atau ini akan dapat hadiah bonus begini begitu ya. Kemudian bos bilang, kecuali pekerjaan satu ini, yang satu ini spesial, siapa saja yang bisa melakukannya, maka saya langsung balas, saya langsung kasih hadiah khusus ya. Kira-kira apakah dia akan memberikan hadiah yang kecil, yang standar, yang biasa, atau hadiah yang lebih dari yang lainnya? Tentu yang lebih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana ajzi bih. Ya, dalam hadis qudsi Allah mengatakan akulah yang akan membalasinya, dan balasan Allah, kemuliaan Allah tidak terbatas. Ya. Puasa di dalamnya kita ya berlatih dan kita diperintahkan bersabar ya. Yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar di dalamnya orang puasa dibalasi pahalanya tanpa ada batasan, tanpa ada limit. Ya, sekian kali tidak,
tanpa ada batasan bagi orang yang berpuasa. Kemudian keutamaan yang berikutnya, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masih sambungan hadis ini, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Demi Allah yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya, kata Rasulullah, sungguh khuluf itu aroma mulut yang keluar dari lambung atau perut seorang yang puasa karena lapar, karena kosongnya makanan, mengeluarkan aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut, ya. Ini aroma ini, kata Rasulullah, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk yaumal qiyamah. Bau yang tidak sedap ini di dunia karena seseorang melakukannya atau timbulnya karena beribadah kepada Allah, nanti di hari kiamat Allah jadikan dia lebih wangi, lebih indah, lebih disukai ketimbang harumnya minyak kasturi. Itu di hari kiamat, ya. Saudaraku sekalian, jangan salah paham. Nanti, ya, antum ganggu dengan temannya, ya. Terutama santri kadang dengan teman-temannya, ya. Dia tiup-tiup temannya, kamu mau apa? Minyak kasturi ini, ya. Tidak, itu di akhirat, bukan sekarang. Kalau sekarang baunya, ya, bau nggak enak, ya, bau nggak sedap, ya. Jadi di akhirat kelak itu akan lebih harum, lebih disukai daripada baunya minyak kasturi, ya, minyak kasturi. Atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadisnya, walissaimi farhatan yafrahuhuma. Orang yang berpuasa itu akan dikaruniai oleh Allah dua kebahagiaan. Walissaimi farhatan yafrahuhuma, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Fid dunya fariha ida aftara. Orang yang berpuasa dia akan mendapatkan dua kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia ketika dia berbuka puasa, Allah karuniakan kebahagiaan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa meskipun dia Masya Allah hari-hari makanannya enak, semuanya makanan-makanan yang serba mahal dan enak, lezat, dia makan makanan yang tidak selezat itu pun tatkala berbuka puasa, dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Ini adalah janji dari Allah. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan demikian, mungkin kita akan mengatakan selesai puasa, selesai ibadah, jangan senang, seakan-akan kita merasa senang sudah bebas dari tanggung jawab. Ini kan kurang bagus. Tetapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang mengatakan seorang Muslim bahagia di situ, maka kita bahagia. Dan memang seandainya tanpa diberitahu pun kita akan rasa senang. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dan menjelaskan kepada kita, seorang mukmin, seorang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Kemudian wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Kalau tadi di dunia saat buka puasa senang karena makan kembali dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya dia tahan karena Allah, sekarang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan, ya, karena balasan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Balasan yang begitu banyak, di antaranya Allah siapkan pintu khusus di surga untuk orang-orang yang berpuasa, pintu Rayyan, yang orang-orang lain selain mereka yang berpuasa tidak boleh masuk melalui pintu tersebut. Ada pintu khusus. Kemudian ayuhal ikhwa azanillah wa iyyakum, masih banyak sekali keutamaan-keutamaan puasa secara umum ataupun puasa di bulan Ramadan, ya. Tapi saya rasa itu tadi cukup sebagai wakil atau sebagai contoh, ya, sehingga bisa memotivasi kita semua untuk semangat dalam menggapai kebaikan di bulan Ramadan tersebut. Baik. Kemudian ayuhal ikhwa azanillah wa iyyakum, seperti tadi yang kita tanyakan, yang kita sampaikan, permasalahan berikutnya adalah siapa yang wajib berpuasa di bulan Ramadan ini? Siapa yang wajib? Wajib kalau tidak dilakukan berarti dia berdosa, ya.
Antum masih ingat definisi wajib menurut para fuqaha atau usuliyin? Kata mereka, ya, ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqul iqabu tarikuhu. Perkara yang kalau orang melakukan karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan kalau ditinggalkan, maka orang yang meninggalkannya pantas untuk dihukum. Pantas untuk mendapatkan hukuman. Taib. Siapa saja yang mereka masuk dalam kategori wajib? Yang wajib untuk melakukan puasa adalah pertama muslim. Ya, syarat wajibnya itu muslim, berakal, ya, artinya waras, tidak gila, ya, tidak senewen, ya. Kemudian balik, ya, nanti kita jelaskan sendiri-sendiri, ya, balik, ya, dan mukim, ya. Kemudian khusus untuk wanita, ya, untuk wanita dia tidak dalam kondisi haid dan nifas, ya. Apa tadi? Muslim, berakal, balik, kemudian mukim, 4 ini secara umum. Kemudian untuk wanita ada 2 syarat tambahan, yaitu tidak dalam kondisi haid ataupun nifas, ya. Baik, muslim, ya, seorang yang di luar muslim dia tidak wajib, ya, non muslim tidak wajib puasa. Bahkan kalau dia berpuasa tidak diterima puasanya. Tapi di akhirat, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dia akan dimintai tanggung jawab, akan dibebankan dosa karena tidak berpuasa. Padahal kalau dia berpuasa, puasanya tidak diterima, ya. Amalan-amalan dia tidak diterima sampai dia masuk Islam. Solusinya gimana? Ya, masuk Islam, kemudian melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan, termasuk di dalamnya puasa. Kemudian akil, berakal di sini waras, tidak gila, ya kan? Atau gilanya musiman, ya. Kalau gila musiman bagaimana? Kalau orang gilanya waktu-waktu dilihat. Kalau orang ini datang waktu gilanya, ya, misalnya gilanya hanya dalam sebulan 3 kali, 4 kali, ya, maka di sisa waktunya dia berpuasa, ya, dia berpuasa. Taib. Adapun dalil mereka orang yang tidak waras, ya, tidak berakal itu tidak berpuasa. Begitu juga dalil orang yang belum balik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathah. Catatan amalan itu diangkat, ditutup, tidak ditulis, ya, tidak ditulis catatan amalan oleh malaikat dari 3 orang. Siapa? Anil majnun hatta yafiq. Orang yang gila sampai dia waras, ya. Kalau nggak mau puasa gimana? Ya gila aja, ya, gila beneran, tapi jangan pura-pura gila. Kalau pura-pura gila, antum sudah dapat jadi dianggap orang gila, tambah dosa lagi, ya kan? Maka orang yang tidak mau berpuasa, yang tidak ingin berpuasa, ya dia gila, ya, solusinya dia gila. Atau kemudian beliau mengatakan wa anin naim hatta yastaikid. Orang yang tertidur itu tidak dicatat amalannya. Tidur kemudian dia menjatuhkan sesuatu, menimpa orang, mencelakai orang. Dia tidak ditulis sebagai orang yang berdosa karena melakukan itu, tetapi kewajiban untuk mengembalikan hak orang lain tetap dilakukan. Domin. Misal dia jatuh, kemudian dia tidur tidak sengaja, dia nyenggol HP-nya orang, jatuh, pecah, ya kan? Dia tidak dianggap berdosa karena mendolimi temannya, tetapi dia wajib mengembalikan atau mengganti haknya orang lain tadi. Karena hak orang itu tidak jatuh karena orang nggak tahu atau karena ini, tidak, tetap wajib untuk mengembalikan. Kemudian wa anis sabi hatta yahtalim. Orang yang masih kecil, anak-anak, sampai dia ihtilam. Ihtilam itu sudah balik, ya. Kita akan bahas balik ini, ya. Apa yang dimaksud dengan balik? Balik itu adalah kondisi saat seseorang sudah dianggap sudah wajib untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam syariat. Apa saja atau siapa saja orang yang sudah dikatakan balik itu saat bagaimana, ya? Maka ada kriteria. Yang pertama, orang dikatakan balik kalau dia sudah ihtilam. Ihtilam itu bermimpi, kemudian tatkala dia bangun dia lihat mimpi, keluar ternyata dari kemaluannya keluar air mani. Berarti ini disebut ihtilam. Ini terjadi untuk laki-laki ataupun perempuan. Meskipun dia baru berusia 10
tahun kalau dia sudah ihtilam berarti dia sudah balik, udah wajib sholat, udah wajib puasa ya. Tidak karena saya masih 10 tahun, tidak. Kalau sudah ihtilam maka sudah balik ya, sudah balik. Ini perlu diperhatikan ya. Terutama kita sebagai orang tua harus menjelaskan kepada anak dengan bahasa yang mereka bisa ngerti ya. Kalau ihtilam orang biasa sebut apa? Mandi basah. Mandi basah itu bukan ya mandi ternyata bukan mandi basah. Mimpi basah ya. Mimpi basah itu bukan mimpi ya bangun-bangun ternyata kasurnya basah semua ya. Itu ngompol namanya ya. Mimpi basah, mimpi dia kemudian tatkala bangun dia melihat keluar mani dari kemaluannya. Ini berarti dia sudah balik, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua, orang dikatakan balik kapan? Saat dia kalau laki-laki sudah ataupun perempuan sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluannya. Ya, kita semua tahu ya, sudah balik antum tahu. Kalau dia sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluan berarti dianggap sudah balik. Kemudian yang ketiga, dari segi usia, dia ternyata belum ihtilam, belum juga tumbuh bulu di sekitar kemaluan, tapi kalau sudah berusia 15 tahun, maka ini berarti sudah balik. 15 tahun di sini hitungannya adalah hitungan tahun ya penanggalan hijriyah, ya, qamariyah, bukan ya tanggalan miladiyah dengan matahari syamsiah, bukan, tetapi tanggalan hijriyah. Dan tanggalan hijriyah di sini ini hitungannya lebih pendek daripada tanggalan miladiyah. Kalau usia itu bisa lihat, nanti bisa konversi di aplikasi sekarang banyak baik di Android ataupun di aplikasi yang lain ya. Itu bisa dilihat aplikasi untuk konversi kalender. Kalau misalnya antum lahir tahu yang rata-rata kita tahu adalah tahun kelahiran miladiyah, September, tanggal sekian, antum lihat di situ konversi ke hijriyah. Sudah 15 tahun berarti ini anak sudah wajib berpuasa. Orang tua wajib untuk tahu ini ya supaya tidak salah paham. Karena sebagian besar kita menganggap hitungan 15 tahun itu adalah hitungan miladiyah, ini keliru ya. Semua dalam syariat kita yang berkaitan dengan waktu itu adalah terhitung dengan hitungan hijriyah. Puasa kita, haji kita, semuanya. Bahkan ketika Rasulullah mengatakan umur umat ini antara 60 ya. Wa aqallu ma yajuzu dzalik. Umur umatnya Nabi Muhammad itu rata-rata 60-an, sedikit yang lewat 60 sampai 70, sedikit yang lewat dari 70. 60 itu bukan hitungan miladiyah, 60 itu hitungan hijriyah. Kalau usia di 40-an, kalau antum lihat itu selisihnya sudah 2 tahunan. Sudah 2 tahunan. Antum kalau hitung-hitung saya baru 40 tahun, berarti kurang lebih usia antum sebenarnya sudah 42. Antum hitung-hitung saya baru 60 tahun, berarti sekitar 62 lebih bahkan ya. Maka jangan keliru dalam masalah hitungan ini. Kemudian khusus untuk wanita ya, untuk perempuan ini ada tambahan. Kalau yang tadi 1, 2, 3, yang satu adalah ihtilam, yang kedua adalah tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan, yang ketiga 15 tahun untuk hitungan hijriyah, itu berlaku untuk semua laki-laki dan perempuan. Itu dikatakan balik. Kemudian yang keempat khusus perempuan, meskipun belum 15 tahun dan belum ada salah satu dari 3 hal tadi, kalau dia sudah haid, apalagi nifas ya kan, sudah haid, maka otomatis dia sudah balik. Selesai haidnya maka wajib bagi dia untuk berpuasa, wajib bagi dia untuk melanjutkan melaksanakan sholat dan kewajiban-kewajiban lainnya ya. Jadi siapa saja tadi yang wajib untuk berpuasa? Yang pertama muslim, yang kedua berakal. Berakal ini nggak perlu terlalu banyak dijelaskan apa itu berakal. Ya berakal, karena akal ini kata para ulama, orang yang berakal nggak perlu dijelaskan, dia tahu kalau itu akal, berakal. Yang nggak berakal antum nggak akan bisa menjelaskan kepada dia. Ya. Yang kedua berakal, yang ketiga apa? Balik tadi kriterianya, kalau sudah ada salah satu dari kriteria tadi berarti dia sudah balik. Kemudian yang keempat mukim. Orang yang mukim ya di tempat tinggalnya ini wajib ya. Dia sudah itu ya memenuhi syarat tadi dan dia mukim, maka wajib bagi dia ya.
Orang yang bagaimana dengan musafir? Musafir ini dilihat. Kalau seseorang bersafar sekarang, ya, safar kemudian dia dengan safarnya ini kesusahan. Kalau dia puasa, dia akan susah. Safarnya perjalanannya berat misalnya, ya, menggunakan kendaraan yang mungkin tidak nyaman atau perjalanan sangat jauh, ya. Kalau dia harus puasa, dia akan kesusahan. Maka kondisi seperti ini, ya, bahkan sebagian ulama ada mengatakan dia harus berbuka, ya, kalau dia bersafar. Tetapi, ya, kalau safarnya kita safar tetapi santai saja, kita hanya duduk di dalam kendaraan yang ber-AC, bahkan bisa tidur, tidak susah, ya, maka lebih utama bagi dia untuk berpuasa, ya. Dari sini para ulama mengatakan orang yang safar itu dilihat kondisinya. Kalau dengan safar dia masih lebih mudah berpuasa, tetap berpuasa. Kalau ternyata dengan safar dia akan kesulitan, maka lebih baik dia berbuka. Orang yang bersafar misalnya, kalau saya nggak puasa sekarang nanti saya ganti malah repot. Maka kondisi seperti ini silahkan dia berpuasa, dan ini insya Allah lebih baik. Taib. Jadi kemudian yang akhwat tadi, yang perempuan, selain 4 syarat tadi, muslim, berakal, balik, dan mukim, harus suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid dan ataupun nifas tidak boleh berpuasa. Nanti kalau sudah selesai haidnya atau nifasnya, barulah dia mengganti puasa yang dia lewatkan. Taib. Masih ada waktu, ikhwan? Masih? Baik, kita tambahkan tentang haid dan nifas, ya, sedikit aja, ya, beberapa menit. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab kalau memang ada yang mau bertanya. Haid dan nifas. Wanita yang haid ataupun nifas, kalau dia memaksakan diri, saya puasa, saya kuat, apakah sah? Jawabannya tidak sah. Ya, tidak sah. Meskipun dia haidnya itu sudah, katakanlah dia sudah berpuasa, kemudian 5 menit sebelum buka puasa haid, maka puasanya yang tadi seharian itu batal. Puasanya batal. Wajib bagi dia mengqadha, mengganti puasa hari itu. Ya, wajib dia mengqadha puasa hari itu. Apakah dia sia-sia? Tidak sia-sia. Puasa yang dia lakukan dia dapat pahala. Ya, dia dapat pahala selama dia berpuasa, ya, argo pahala itu jalan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, innallaha la yudhi'u imanakum. Ya, Allah tidak menyia-nyiakan amalan kalian. Iman di sini amalan, ketaatan kalian, ya. Jadi puasanya batal, dia wajib mengganti, ya, tapi tidak sia-sia amalannya, tidak sia-sia. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Dulu kami para wanita di zaman Rasulullah, kalau kami haid, selesai haid, ya, kalau di bulan Ramadan, kami nanti diperintahkan untuk mengganti puasa yang telah kami lewatkan. Tapi kami tidak disuruh untuk mengqadha salat yang kami tidak salat di saat haid. Taib, itu kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Silahkan jika ada ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya. Baik. Kalau ada yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand, ya, yang hadir di room, ya. Baik, jika ada pertanyaan silahkan. Ada? Oh, baik, kita tunggu sebentar. Ada satu masuk. Baik, pertanyaan pertama, Ustadz, bagi ibu yang tidak bisa berpuasa karena sedang haid, hamil atau menyusui, menggantinya apakah cukup dengan membayar fidyah atau harus dengan qadha? Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wa fiq barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik.
wanita yang sedang hamil ataupun sedang menyusui ini tidak sama kondisinya. Ini perlu diperjelas dulu, ya. Tidak terlepas kondisinya dari kondisi berikut. Yang pertama, dia hamil ataupun menyusui, sedangkan dia mampu berpuasa, puasanya juga tidak mengganggu dia ataupun mengganggu janin atau anak yang dia susui. Maka kondisi seperti ini wajib bagi wanita yang sedang hamil dan menyusui tadi untuk tetap puasa. Tidak boleh dia tidak berpuasa kalau puasanya tidak mengganggu dia ataupun janin dan anaknya. Maka wajib dia berpuasa, tidak boleh meninggalkan puasa. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kondisi wanita yang sedang hamil tetapi kondisinya karena hamil dia lemah, ya. Apalagi terutama untuk yang hamil di bulan-bulan terakhir, kandungan sudah besar, ya, dia repot, dia keletihan, ya. Dia harus ada asupan gizi, ya, baik untuk dirinya ataupun untuk anaknya, janinnya, ya. Maka kondisi seperti ini dia boleh berbuka, tidak berpuasa, ya. Bahkan kalau kondisinya memang sangat menyusahkan, dia harus berbuka, tidak boleh membahayakan dirinya ataupun anaknya atau janinnya. Lantas apa yang wajib dia lakukan kalau dia berbuka dengan uzur tadi? Berbuka karena uzur, bukan tanpa uzur, ya. Bukan karena aduh saya hamil ini saya malas puasa, nanti saya nggak puasa, saya membayar fidyah saja. Tidak ada pilihan seperti itu. Jadi kalau kondisinya dia kuat dan menurut dokter itu pun tidak membahayakan kandungannya ataupun membahayakan anak yang dia susui, ya. Kalau anak disusui, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ini anak, ya, dia bisa menyusu dari susu yang lain yang tidak harus ibunya, ya. Kalau ibunya menyusui misalnya dia lemes, ya, takut air susunya berkurang kalau dia berpuasa. Ternyata ada orang lain yang bisa menyusui, ya. Atau bisa dibelikan susu susu kemas, susu kambing bukan, ya? Susu untuk bayi lah, ya, susu untuk bayi. Itu dia membelikan itu dan dia tetap berpuasa. Ya, dia tetap berpuasa. Yang jadi masalah adalah kalau yang kondisinya memang harus berbuka, tidak bisa lagi tidak berbuka, ya, karena mungkin dia lemah atau mengkhawatirkan janinnya dia dalam kondisi bisa berbahaya, sakit atau yang lainnya, maka dia berbuka. Lantas apa yang harus dia lakukan? Dalam hal ini ada khilaf di antara ulama, ya, yang cukup panjang, ya. Sebagian ulama mengatakan orang yang hamil ataupun menyusui, kalau dia berbuka, dilihat dulu berbukanya karena apa. Berbuka karena khawatir dirinya, maka dia hanya mengganti saja, mengganti saja, tidak fidyah. Dia berbukanya karena khawatir, karena dia lemes, karena dia lemah, ya, nggak mampu kalau dia. Tidak karena khawatir janinnya baik-baik saja, kalaupun dia puasa, tetapi dia nggak mampu. Ini sebagian ulama mengatakan dia hanya wajib mengqadha, tidak wajib yang lain. Kemudian yang lain mengatakan, ya, yang ini jelas para ulama mengatakan wajib mengqadha, tidak wajib yang lain. Ya. Sebagian lagi mengatakan dia cukup fidyah tanpa mengqadha, cukup fidyah tanpa mengqadha, membayar fidyah, ya, menunaikan fidyah dengan memberi makan seharinya satu orang miskin, itu selesai. Dan ini pendapatnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian bagaimana kalau dia membatalkan puasanya atau berbuka karena bukan hanya dirinya tetapi karena juga khawatir karena kalau janinnya? Ini berarti kan berbuka puasa karena sebab orang lain, bukan karena dirinya. Seperti orang yang misalnya dia berbuka puasa karena menolong orang lain. Ada orang yang kecelakaan dia, atau orang mau tenggelam. Dia bilang, tolong kamu kan bisa berenang, selamatkan dia. Waduh, saya nggak bisa, saya lagi puasa. Kalau saya menyelamatkan dia dalam kondisi puasa, saya juga bisa tenggelam. Saya bisa selamatkan dia, yang penting saya batal dulu, katanya. Maka para ulama mengatakan boleh batal, tapi setelah itu kok tolong dia, ya, batal dulu, tolong, karena nyawa orang lebih utama, kan. Kemudian bagaimana? Kalau seperti ini, kata para ulama, sebagian mengatakan dia berbuka karena orang lain, maka dia selain mengganti wajib juga fidyah. Wajib fidyah sekaligus mengganti, wajib mengganti sekaligus fidyah. Ini pendapat yang ketiga tadi, ya.
Di antara pendapat ini mana yang insya Allah lebih selamat dan lebih aman, wallahu taala a'lam bissawab, yang lebih kuat ya, bahwasanya entah dia berbuka karena alasan dirinya atau alasan janin ataupun anak yang dia susui, tetap kewajibannya adalah mengganti, mengqadha ya, tanpa membayar fidyah. Ya, mengganti, mengqadha tanpa membayar fidyah ya. Sekarang dia menyusui, nanti dia menggantinya pada saat sudah ada waktu senggang ya, anaknya sudah mulai besar, sudah mulai dan dia juga sudah mulai kuat ya, atau nggak tunggu besar, artinya sebulan 2 bulan setelah Ramadan dia mengganti, dan tidak harus selama 1 bulan berurutan, walaupun itu lebih utama. Kalau dia misalnya mengganti hari bulan ini mampu 5, besoknya 5 lagi, besoknya 5 lagi, tidak mengapa, tetap dia mengganti. Ini pendapat yang lebih kuat insya Allah, karena pendekatannya orang yang sakit, orang yang menyusui ataupun hamil, dia meninggalkan itu karena uzur, yang uzur itu tidak paten, tidak permanen, tidak permanen terus menerus. Beda dengan orang tua. Kalau orang tua, dia uzurnya permanen. Orang tua yang sudah tua tidak bisa berpuasa karena memang tua. Tidak bisa kita tunggu nanti bapak muda dulu baru bapak puasa, nggak bisa kan? Dia tua terus ya, namanya tua, lama-lama tua ya mati, ya kan? Jadi dia orang yang tua seperti ini dan sudah tidak mampu karena lemah, karena tua, dia membayar fidyah, ya. Dia membayar fidyah. Ya. Saya tadi sudah sebutkan pendapatnya Ibnu Abbas yang menyamakan antara orang yang menyusui dan hamil ini dengan orang tua dengan membayar fidyah saja. Tetapi wallahu taala alam, lebih kuat pendapat yang mengatakan bahwasanya orang yang menyusui dan hamil ataupun hamil, ketika dia berbuka puasa, dia wajib mengganti. Dia wajib mengganti karena lebih dekat analoginya, pendekatannya dengan orang yang sakit ketimbang dengan orang yang meninggalkan puasa karena tua. Kalau tua itu permanen, sakit itu dia bisa ditunggu sembuh. Sama dengan menyusui bisa ditunggu sembuh. Bagaimana Ustadz sepanjang tahun ini kasusnya? Dia sekarang menyusui, ya, dia sekarang hamil. Ya, tahun ini hamil, nggak bisa ini, kemudian setelah itu melahirkan, dia menyusui terus ya, menyusui sampai menyusui tadi saya sudah sampaikan, kalau dia bisa memberikan anaknya ini disusui dengan susu yang lain yang halal ya, dan cocok untuk anaknya, cocok ya, syaratnya cocok, nggak boleh kalau nggak cocok untuk anaknya, tidak membahayakan anaknya tetap sehat, maka dia berpuasa, dia menggantinya saat itu. Bagaimana kalau ternyata tidak bisa, sampai kalau ditinggalkan berbahaya? Wallahu taala a'lam bishawab. Kalau memang sama sekali nggak bisa, baru lari ke pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi. Tapi kalau bisa, jangan bermudah-mudahan. Asalnya adalah dengan mengganti. Jangan karena kita kasih keluar belikan nasi bungkus saja kita tidak puasa enak, bukan ya? Taib. Wallahu taala a'lam bishawab. Taib. Berikutnya, bismillah Ustadz, bagaimana orang yang tidak berpuasa karena kerja keras di siang hari, tapi tetap bisa ikut sholat tarawih? Atau sebaliknya, kuat berpuasa di siang hari, tapi tidak melaksanakan sholat tarawih di malam hari? Syukron, barakallahu fiik. Taib. Yang kedua lebih utama, yang kedua lebih benar, lebih baik lah. Taib. Jadi orang yang dia tidak berpuasa karena kerja keras, ya, ini sekarang sebagian orang, ya, berdalil dengan fatwanya sebagian ulama seperti masyayikh seperti Syekh bin Baz, ketika ditanya ada orang yang dia safar terus di musim, pas lagi musim panas, dia sopir antar negara bukan antar kota lagi, boleh nggak dia berbuka? Saya mengatakan kalau kondisinya seperti itu boleh, nanti antum ganti di saat lain, di musim dingin misalnya, lebih ini. Dia safar, dia dalam kondisi berat. Sekarang kalau di kita, ya, memang orang pekerjaannya kerja bangunan, ya kan? Mau sepanjang tahun dan juga musimnya tidak ada perbedaan, maka hendaknya kita takut kepada Allah. Allah yang maha pemberi rizki ya. Kita berpuasa, mau berpuasa Ramadan, jauh-jauh hari sebelumnya kita siapkan memang kebutuhan kita. Kalau toh tidak, ini juga kesempatan bagi para orang-orang yang kaya ya. Orang-orang kaya ya, yang memiliki harta. Ingat, di sana ada haknya saudara-saudara kita. Jangan sampai saudara kita yang berhak tadi, dia miskin, dia fakir, dia berhak untuk mendapatkan zakat, kita tidak berikan. Gara-gara kita tidak berikan, dia nggak puasa. Kita tunda zakatnya, kita tahan-tahan zakatnya, tidak berikan. Akhirnya dia tidak bisa berpuasa karena dia harus mencari. Jangan sampai itu juga ya, kita memiliki andil dosa di situ. Ya.
Maka hendaknya kita yang memiliki kelebihan harta, ya terutama yang memiliki kewajiban zakat, segera dan lihat saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang memang butuh, apalagi mereka yang kerja keras, ya. Jangan sampai mereka tidak berpuasa gara-gara tadi alasan mencari. Tapi sebagian orang saya lihat, ya, saya perhatikan, dia mencari bukan untuk kebutuhannya saat di bulan Ramadan, mencari untuk apa? Untuk persiapan hari raya Idul Fitri. Ini jelas-jelas keliru. Ini jelas-jelas tidak bisa diterima, ya. Mau nanti pakai baju Idul Fitri, akhirnya dia sekarang kerja tidak kumpulkan, tidak berpuasa. Ini tidak benar, ya, tidak benar. Hendaknya kita takut kepada Allah. Orang yang tidak berpuasa sehari karena sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur, dia tidak bisa mengganti puasa itu meskipun dia puasa sepanjang masa, ya. Oleh para ulama mengatakan tidak bisa dikodok, dia harus bertobat, dan ya kodoknya tadi tidak bisa menggantikan puasanya di bulan Ramadan tadi. Ya, maka hendaknya kita takut kepada Allah. Yang jadi masalah di masyarakat kita sebagian, mereka nggak takut, mereka hanya nggak puasa, yang penting saya ikut lebaran. Ini ngawur namanya, ya. Adapun yang kedua, dia puasa tetap ini, tapi karena dia sudah capek malam pulang, dia nggak bisa ikut tarawih. Tidak mengapa. Yang penting yang wajib dia lakukan, puasa wajibnya, salat wajibnya, nggak tarawih tidak apa-apa. Cuman nggak dapat pahala tarawih. Pahala tarawih itu, ya, sama-sama berjamaah dengan kaum muslimin, dengan imam sampai selesai, seperti sholat satu malam full. Ini kesempatan yang luar biasa, ya, kesempatan yang luar biasa yang belum tentu kita dapatkan di tahun depan. Tapi saya katakan tidak apa-apa kalau dibanding dengan yang pertama tadi, nggak puasa gara-gara mencari, ya. Ini tentu keliru, ya. Taib, ya. Jadi yang saudara-saudara kita yang mengalami kesempitan, kesulitan dalam masalah nafkah, semoga Allah beri kemudahan, ya, dan kita yang mampu bisa mengulurkan tangan membantu mereka, jangan sampai mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Taib. Berikutnya pertanyaan dari FB katanya, ya. Bagaimana kalau orang kita sudah meninggal? Orang tua maksudnya, ya. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dan beliau belum sempat membayar hutang puasanya karena sakit? Bagaimana kita sebagai ahli waris atau hutang puasa orang tua kami sudah meninggal? Apakah boleh digantikan? Jawabannya boleh. Ya, boleh, ya. Jawabannya boleh. Dan wajib kalau dia berwasiat, orang tua berwasiat, nah, masih bapak, ibu bapak ini masih punya hutang puasa, kalau ternyata nanti qadarullah bapak lagi sakit-sakitnya nggak sempat, tolong digantikan. Maka jadi wajib. Kalau tidak, maka jawabannya boleh, dan itu salah satu bakti antum kepada orang tua antum. Taib. Wallahu taala a'lam bissawab. Masih ada lagi? Silakan kalau masih ada 5 menit, ya. Tadi ada dari FB, boleh diteruskan, saya tidak lihat FB. Ya, yang menyimak dari FB juga boleh menuliskan pertanyaannya di komentar, ya. Nanti tim yang akan meneruskan ke kolom pertanyaan. Taib, Ustadz, apakah swab tes melalui hidung dan mulut membatalkan puasa? Syukron, barakallahu fiik. Ya, swab antigen ataupun swab PCR, ya, yang kadang diperlukan orang mau safar, ya. Apakah ini bisa membatalkan puasa? Alhamdulillah saya pernah di swab, ya. Negatif tapi kan, alhamdulillah aman. Dan sudah vaksin juga, ya, sudah vaksin. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dokter, ya, kita sukseskan program vaksin kalau ada kesempatan vaksin, ya. Taib, swab dia tidak sampai masuk ke tenggorokan, dia masuk ke hidung tapi tidak sampai masuk ke tenggorokan. Kalau masuk ke tenggorokan, apalagi alat yang digunakan untuk swab yang dimasukkan itu adalah alat yang kering, kering, dan dia tidak masuk ke tenggorokan, masuk ke perut, baru itu membatalkan puasa. Adapun swab ini, Allah taala alam, sejauh yang saya lihat dan saya tahu,
tidak membatalkan puasa insya Allah. Yang penting alatnya jangan antum telan. Ya. Kalau ditelan batal puasanya. Ya. Kalau itu kan tidak mungkin juga ditelan toh. Nah, hanya sebaiknya berhati-hati, jangan sampai nanti kadang keluar air mata terus dia menetes, antum masukkan ke mulut, itu batal. Tapi kalau tidak, ya tidak insya Allah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup ya, sudah 5:30. Baik, kita cukupkan dulu kajian kita sore hari ini sampai di sini. Masih ada? Oke, yang terakhir, silahkan. Terakhir kalau memang masih ada. Baik, silahkan kalau ada yang terakhir ya. Itu pun kalau saya bisa jawab ya. Kalau saya tidak bisa jawab, ya saya pas. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ana mau tanya, mungkin di luar pertanyaan. Tanya di luar pertanyaan, di luar tema maksudnya ya. Apakah boleh ketika kita sedang mendengarkan ceramah di masjid apabila tarawih lalu kita mengaji? Apakah boleh Ustadz? Syukran, barakallahu fiik, wa fiik barakallah. Kalau ada ceramah, saya sudah sampaikan kemarin, ceramah di masjid salat tarawih itu bukan bagian dari rukun atau wajib salat tarawih ya. Itu hal yang terpisah. Tetapi secara etika ya, kalau ada orang sedang ceramah kemudian antum malah mengaji sendiri, apalagi mengajinya sampai menarik perhatian orang-orang yang di sekitar antum, tidak harus penceramahnya lihat. Kalau perempuan misalnya kan penceramahnya nggak lihat, tapi ibu-ibu yang di samping antum ya, dia akan menilai negatif ya, menilai negatif kepada anti dan bisa menimbulkan fitnah. Kalau itu menimbulkan fitnah, maka sebaiknya jangan. Soal apakah itu tadi mengganggu sholat tarawihnya jadi tidak sah atau berkurang pahalanya, jawabannya tidak. Tapi ini bisa terlarang karena sebab lain. Ya. Sesuatu yang awalnya boleh, tetapi kalau menimbulkan fitnah, menimbulkan masalah yang baru, masalah yang lebih besar, maka hendaknya dihindari. Ya. Membaca Al-Quran, sholat berjamaah dengan membaca surat-surat yang panjang, boleh, dianjurkan. Kata Rasulullah, afdalus sholati tulul qiyam. Salat yang paling top, yang paling bagus, salatnya yang panjang bacaannya, berdirinya lama. Tapi ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia salat bersama Rasulullah jadi makmum, kemudian balik ke kaumnya jadi imam, dibacanya surat yang panjang, sekali baca surat Al-Baqarah, ya ada yang orang pemuda yang sibuk, yang ini dia akhirnya keluar, sampaikanlah mereka beradu kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, masing-masing beradu argumen. Rasulullah marah kepada Mu'adz. Afatanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau ingin menjadi penyebab timbulnya fitnah, timbulnya kerusakan? Bukan karena bacaan Al-Quran itu terlarang, bukan. Tetapi karena apa? Karena bisa menimbulkan orang salah paham, bisa menimbulkan kerusakan dari sisi yang lain. Seperti yang ditanyakan tadi juga, membaca Al-Quran bagus. Saya sudah pesankan kepada teman-teman semuanya, mari kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Usahakan minimal sekali khatam dalam sebulan ini 1 kali. Usahakan lebih ya, kalau bisa ya 3 hari sekali, wah hebat. 5 hari sekali, 6 hari sekali, ya minimal banget 1 kali lah ya. Tapi kalau dengan menimbulkan masalah yang lain maka jangan. Demikian apa yang dapat kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf jika ada khilaf, tentu saya bertobat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Sudah selesai ya? Tadi pas Mas ini sudah aktifkan videonya ya? Di